Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita berkaitan sirah nabawiyah tentang agama bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam yang intinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama hingga banyak di antara mereka yang melalaikan sejarah, melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu masih ada sisa-sisa tauhid, ada beberapa syiar dari agama Ibrahim. Hingga muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai suatu yang baik serta benar. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Berhala mereka yang terdahulu adalah Manat yang ditempatkan di Mushallal di tepi Laut Merah di dekat Kudaid. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Ini adalah tiga berhala yang paling besar. Apa itu? Manat, kemudian Lata, Uzza. Manat, Lata, Uzza. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Num, Wud, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing, sehingga setiap kabilah dan setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah, di antara Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah: satu, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki.
2. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. 3. Mereka bertakarrub dengan menyajikan berbagai macam kurban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, dan apa yang disembelih untuk berhala. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Al-Maidah ayat 3 dan Al-An'am ayat 121. Yang keempat, jenis takarrub yang lain mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga dikhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada pula orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah, yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Al-An'am 136. Di antara jenis yang kelima, di antara jenis takarub yang mereka lakukan ialah dengan bernazar, menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengatakan inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah. Surat Al-An'am 138. Yang keenam, ada pula al-bahirah, as-saibah, al-wasilah, al-hami, yang diperlakukan sedemikian rupa sebagai berhala. Ibnu Ishaq berkata, al-bahirah anak as-saibah, yaitu unta betina yang telah beranak 10 tahun. Yaitu unta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, yang juga harus mendapat perlakuan yang sama. Al-wasilah adalah domba betina yang mempunyai 5 anak kembar, yang semuanya betina secara berturut-turut. Domba ini bisa dijadikan sarana takarrub. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tetapi jika setelah itu melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Al-hami adalah unta jantan yang sudah membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Unta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Untuk itulah Allah menurunkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun.
Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan hami. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Maidah 103. Allah juga menurunkan ayat dan mereka mengatakan apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria. Pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut ini atau perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Ada pula yang berpendapat ada penafsiran lain dari binatang ternak itu. Sa'id bin Al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi togut-togut mereka. Di dalam As-Sahih disebutkan secara marfu' bahwa Amr bin Luhai adalah orang yang pertama yang mempersembahkan onta untuk berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya serta memberikan manfaat di sisinya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-sedekatnya. Az-Zumar ayat 3. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.